Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa saya kiranya saudara tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan tetap dalam perlindungan berkat Tuhan. Sebelum kita memulai renungan ini saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan kasih Tuhan yang sudah memimpin kami sepanjang malam dan telah menganugerahkan kami hari baru pagi ini. Berkatilah kami sepanjang hari, pimpin kami semua oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya minta supaya saudara mempersiapkan Alkitab saudara sehingga ayat ini bisa kita baca semuanya saudara. Nanti setelah mendengar renungan ini, saudara bisa membaca ayat ini secara tuntas. Yang akan kita renungkan yaitu dari ayat yang ke-13. Saya akan bacakan saudara. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Itu yang akan kita renungkan pada saat ini. Jadi topik yang akan kita angkat dari pembacaan ini saudara, jadilah bijak, nantikanlah Tuhan. Jadilah bijak saudara. Ini yang perlu kita perhatikan. Dalam pembacaan kita ini, kita diperhadapkan dengan 5 perempuan yang menurut Yesus, 10 perempuan maksud saya, yang menurut Yesus 5 dari antara ke-10 itu adalah perempuan yang bijak, tetapi 5 dari antaranya adalah perempuan yang bodoh. Sehingga yang diminta jadi bijak, jangan bodoh saudara. Itu yang dikatakan. Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, mengapa Yesus mengatakan bahwa ada yang bijak, ada yang bodoh? Kira-kira di mana letak bijaknya? Di mana letak kebodohannya? Inilah yang akan kita renungkan saudara pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong supaya kita terbuka untuk melihat kebenaran ini. Poin besar ada 2 yang akan kita bahas. Nanti dari 2 ini kita akan kembangkan. Yang pertama adalah ke-10 gadis ini terpanggil dalam panggilan dan tujuan yang sama. Ini penting kita renungkan. Kenapa saya katakan bahwa ke-10 gadis dalam teks ini adalah mereka semua tahu apa yang sedang mereka tuju dan nantikan. Mereka bukan dibeda-bedakan. Mereka sedang menunggu kedatangan mempelai pria dan menantikannya. Kalau nanti sudah datang, mereka akan masuk bersama-sama ke tempat pesta itu dan mereka di sana akan bersukacita. Artinya ke-10 ini sama-sama ada di tempat itu, sama-sama menunggu pengantin itu. Itu yang perlu. Jadi panggilannya, tujuannya sama. Tetapi yang membedakan di mana? Ini yang perlu kita lihat. Di manakah letak bedanya bijak dan bodoh ini saudara? Dari pembacaan ini kita akan coba lihat dulu tanda yang membedakan orang bijak dan orang bodoh ini. Mudah-mudahan kita bisa menggalinya, merefleksikannya dalam hidup kita. Apakah kita sudah termasuk bijak atau bodoh? Yang pertama adalah orang bijak selalu berpikir jauh ke depan, sementara orang bodoh selalu malas berpikir. Ini bedanya saudara. Jalan hidup kita memang tidak akan selalu mulus, tidak selalu akan lancar, dan tidak selalu manis. Pasti saudara, banyak gelombang, banyak persoalan yang kita hadapi. Sewaktu kehidupan kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan supaya kita mampu melewati keadaan yang sulit itu. Itu yang kita ingin lihat. Bagi 5 perempuan yang disebut bijak oleh Yesus dalam pembacaan kita ini, karena mereka berpikir jauh ke depan, mereka sudah mempersiapkan buli-buli sebagai perlengkapan, yaitu buli-buli yang berisi minyak, yaitu minyak cadangan, agar kalaupun nanti penantian itu sampai pagi, mereka mempunyai obor yang siap menyala. Itu yang dikatakan. Jangan sampai perjalanan itu sia-sia. Dipikirkan secara matang, dipikirkan secara jauh ke depan. Tidak hanya dipikirkan sejauh apa yang bisa kita mengerti. Dalam artian
mamereng di simai. Kalau dalam bahasa Batak selalu akan ada istilah seperti itu. Lihat nantilah. Tidak seperti itu saudara. Tetapi kalau kita lihat dengan orang bodoh ini, 5 perempuan yang bodoh ini tidak mempersiapkan apa-apa karena mereka malas memikirkan itu. Sama tadi alasannya. Ya lihat nantilah, apa yang terjadi ya gitulah. Begitu seringnya kita berpikir seperti itu. Menjalani kehidupan sepertinya kita tidak ada perhitungan. Dijalani aja. Mau seperti apa ya seperti itulah. Itu sikap orang bodoh saudara. Mari kita bijak, pikirkan jauh ke depan sebelum kita melangkah. Yang kedua, orang bijak selalu mampu ya mempunyai perhitungan yang matang, sementara orang bodoh tidak mempunyai perhitungan. Tadi yang pertama memandang jauh ke depan, ini mempunyai perhitungan saudara. Itu yang kita lihat di sini. Untuk orang bijak, Tuhan Yesus pernah berkata, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau tidak cukup uangnya untuk menyediakan. Artinya kalau cukup uangnya untuk menyediakan pekerjaan itu, supaya setelah ia melaksanakannya, meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Artinya sebelum melakukan sesuatu, Tuhan mau supaya kita memperhitungkan apa yang akan kita lakukan itu dulu. Orang bijak selalu memperhitungkan segala sesuatu secara matang. Tidak sembarangan dia melangkah. Seperti itulah yang dilakukan oleh orang bijak ini saudara. Orang bijak bisa melihat, bisa menilai, serta bisa menghitung setiap keputusan yang akan diambilnya. Ini bukanlah masalah tidak mempunyai kasih, saudara, kalau kita perhatikan di sini. Tetapi 5 gadis yang bijak ini mempunyai kalkulasi perhitungan yang matang. Bukan seperti 5 orang bodoh ini saudara, yang selalu berkata, lihat nantilah, terserah nantilah, mau seperti apa ya lihat disitulah. Itu namanya kepasrahan yang bodoh saudara, tanpa perhitungan. Konyol namanya itu. Banyak orang berlaku konyol seperti ini dalam hidupnya, sehingga dia tidak pernah dapat meraih bagaimana sebenarnya hidup ini maksimal menerima berkat Tuhan saudara. Itu yang kita lihat. Yang ketiga adalah orang bijak selalu dapat menggunakan segala potensi dirinya dengan baik. Ini penting. Sementara orang bodoh selalu mengubur potensinya. Dalam beberapa kesempatan Yesus memberikan perumpamaan tentang ini, di mana diberikan kesempatan kepada mereka talenta-talenta. Yang bijak selalu memanfaatkan talenta itu dengan baik, tetapi yang bodoh selalu mengubur talenta itu saudara. Itu yang kita lihat. 5 gadis yang bodoh ini mempunyai potensi yang tidak jauh beda dengan 5 gadis yang bijak itu sebenarnya. Sama-sama mereka mempunyai potensi, yaitu mereka mempunyai sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli persiapan minyak, seperti yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijak itu. Ada potensinya. Dikatakan ada uangnya dan mereka pergi membeli tapi terlambat. Mengapa mereka tidak mempergunakan itu sebelumnya? Karena mereka mengubur potensi itu saudara. Itu yang kita lihat. Tetapi perempuan yang bijak ini jauh-jauh sebelumnya mereka telah memanfaatkan potensi itu, mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan memang benar, mereka lah yang mendapat kesempatan untuk menikmati sukacita dalam penantian itu. Sementara orang bodoh ini, mereka tertinggal saudara, karena mereka tidak mempergunakan potensinya dengan baik, dengan maksimal. Itu yang kita lihat. Jadi sebagai orang percaya kita perlu bijak saudara. Banyak potensi yang dititipkan Tuhan kepada kita. Jangan dikubur. Pergunakan potensi dirimu dengan baik dan maksimal, supaya engkau bisa meraih segala rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Dengan potensi itu Tuhan harapkan engkau menjadi bagian yang ikut dalam barisan orang-orang diberkati oleh Tuhan, memenuhkan hidup dalam penuh sukacita seperti 5 orang bijak ini saudara. Itu yang perlu. Jangan kubur potensi Tuhan, potensi yang diberikan Tuhan kepadamu. Yang keempat adalah orang bijak tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, tetapi orang bodoh gemar mempermainkan kesempatan. Ini menarik saudara. Ini luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana kita memahami hal ini. Apakah menurut saudara ini benar atau tidak? Tapi menurut saya ini benar saudara. Orang bijak tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Dan bahkan dia sedang bisa menjemput kesempatan ini saudara. Tidak hanya menunggu tapi menjemput kesempatan. Orang bijak selalu dia mengerti arti kesempatan dalam hidupnya. 5 gadis yang bijak itu siap sedia kapan dan dimanapun.
Persiapannya pun lengkap. Dan ternyata ketika pintu kesempatan itu terbuka, yang diberi peluang pertama adalah 5 orang atau 5 gadis yang bijak ini, saudara. Mereka memiliki kesempatan pertama. Sementara saudara, kalau kita lihat 5 gadis bodoh ini tidak siap ketika pintu itu terbuka. Mereka tidak siap karena pas pintu mau dibuka, karena lampunya sudah mau mati, mereka pergi beli minyak. Kesempatan sudah lewat, saudara. Ketika mereka pergi, pintu sudah ditutup. Nah, mereka datang, pintu sudah ditutup. Jadi menyia-nyiakan kesempatan itu berbahaya, saudara. Orang selalu katakan kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi setiap kesempatan itu datang, raihlah kesempatan. Pergunakanlah kesempatan yang baik. Jangan bermain-main, saudara. Itu yang dikatakan. Sukses itu sebenarnya adalah perjumpaan antara kesempatan dan persiapan. Itu dia. Jadi kalau kita mau meraih sukses, siapkan dirimu baik, lalu tangkap peluang kesempatan itu. Bisa saja kesempatan ada tapi tidak persiapan. Inilah seperti gadis bodoh ini. Atau mungkin kita mempunyai persiapan tapi kita menyia-nyiakan kesempatan. Bisa juga gagal. Yang kita maksudkan di sini, kalau kita mau meraih sukses, pengertian sukses ini adalah itu perjumpaan antara kesempatan dan persiapan. Itu yang kita dapatkan di sini. Jadi sebelum kesempatan itu datang, 5 gadis bijak ini telah mempersiapkan dirinya dengan baik, sehingga ketika kesempatan itu memang benar-benar datang, mereka benar-benar sudah siap, saudara. Mereka tidak menunggu apa lagi. Mereka sudah langsung siap untuk menyambut pengantin itu. Sehingga akhirnya mereka masuk dalam pesta itu, mereka menikmati sukacita itu, sementara 5 gadis yang bodoh ini tertinggal dan pintu ditutup bagi mereka. Mereka tidak dapat masuk. Padahal tadi lama mereka di sana menunggu. Itu yang kita lihat, saudara. Itu poin yang pertama tadi, ya, panggilan yang sama. Yang kedua adalah katakan ya jika ya, tidak jika itu tidak. Ungkapan ini membantu kita untuk melihat seberapa bijakkah kita, saudara. Ya, karena orang bijak adalah mereka yang lebih mengutamakan perasaan Tuhan, bukan perasaan orang lain maupun perasaan dirinya sendiri. Kita harus melihat kepentingan hidup ini bukan hanya kepentingan kita, tetapi kepentingan Tuhan, saudara. Kita harus selalu melihat segala sesuatu dalam hidup kita ini, bagaimana Tuhan melihatnya. Itu yang kita lihat. Sebagai contoh, saudara, ketika Yusuf menghadapi pergumulan, Yusuf lari dari godaan istri Potifar karena ia tidak mau menyakiti perasaan hati Tuhan yang menyertainya. Bagi Yusuf, penyertaan Tuhan lebih penting daripada sekedar memuaskan hawa nafsu. Katakan tidak ketika itu tidak. Ya, ketika itu memang ya. Juga yang kedua adalah Daniel tetap berdoa 3 kali sehari walaupun resikonya gua singa, tetapi ia tidak mau menyakiti perasaan hati Tuhan yang ia cintai. Dia lebih mencintai Tuhan daripada mencintai apa yang dikatakan oleh Raja Babel pada saat itu. Itu yang penting, saudara. Katakan ya. Konsekuensi setiap keputusan ini selalu ada. Tetapi ketika kita katakan itu ya untuk Tuhan dan tidak kepada dunia, Tuhan akan di pihak kita, saudara. Tuhan akan di pihak kita. Dan firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi jangan takut untuk mempunyai prinsip yang jelas bertuhan, saudara. Harus jelas prinsip kita bertuhan. Itu yang dikatakan di sini. Jadi sebagai penutup bagi kita, saya tidak tahu posisi saudara saat ini, apakah bijak atau bodoh, saudara. Tetapi belajarlah dari kelima perempuan bijak ini, sehingga apapun tujuan panggilan hidup saudara yang telah ditentukan Tuhan bagi saudara, dapat saudara raih dengan baik. Itu, belajarlah dari perempuan bijak ini, 5 bijak ini. Sehingga renungan kita ini, seperti saya katakan, ini memang berbicara tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang pastinya akan datang. Untuk itu, saudara, berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan waktu dan masanya dikatakan akan tiba. Artinya dibutuhkan di akhir zaman ini, kita sebagai orang percaya perlu selalu hidup dengan bijaksana. Janganlah selalu berperilaku bodoh lagi dalam kehidupan ini. Tentukan hidupmu ada dalam barisan-barisan orang yang bijak. Itu yang perlu. Jangan bodoh, saudara, di zaman ini. Kalau kita bodoh, kita akan bernasib seperti 5 perempuan yang bodoh ini. Tetapi kalau engkau bijak,
engkau akan bernasib seperti 5 perempuan bijak ini. Penuh dengan keberkatan Tuhan, masuk dalam kesempatan Tuhan untuk diberkati dan penuh dengan sukacita. Itu yang dikatakan. Sehingga Mazmur pernah katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian ya Tuhan, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Begitu pentingnya bijak ini di zaman ini. Paulus juga katakan, hari-hari ini jahat, oleh karena itu janganlah bodoh, tetapi jadilah bijak. Itu yang kita lihat saudara. Akhirnya sebelum mengakhiri renungan ini, saya mau berdoa untuk saudara. Bukalah hatimu. Buka hatimu untuk Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin engkau menjadi pribadi yang bijak di zaman yang jahat ini saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan menyapa kami di pagi ini. Dengan firman ini kami boleh tuntun untuk menjadi pribadi yang bijak. Tolong kami Tuhan. Kami tidak mampu melakukan tanpa pertolongan Tuhan. Setiap umat mau mendengar, bicaralah kepada mereka. Lawatlah mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat dan berduka cita, hiburkan dan kuatkan. Berikan mereka kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberkati kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya tetaplah semangat. Jadilah tetap kuat. Jadilah pribadi yang bijak. Yakinkan bahwa Tuhan menyertai juga memberkati saudara sepanjang hari ini. Sehingga hari ini menjadi hari sukacita bagi saudara. Itulah doa saya saudara. Dan akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di lain kesempatan. Doakanlah supaya kesempatan itu sudah diberi Tuhan untuk kita bertemu seperti saat ini. Tuhan memberkati saudara semua dimanapun. Shalom.